Halo viewers, bagi kalian yang sudah terbiasa dengan Dewa Perang versi Indonesia, untuk mencegah kebingungan atas beberapa nama karakter, tempat dan organisasi di cerita ini silahkan membaca deskripsi. Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 2581. Artefak adalah pediatri. Ini mendidih. Karena ini adalah artefak yang belum pernah dilihat semua orang sebelumnya, dan belum pernah melihat kekuatan seperti itu. Terlalu bersemangat. Setelah melihat kekuatan sebenarnya dari artefak, semua orang sangat gembira. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Xiao Feng, seorang pemimpin semi suci, bahkan mengancam Tians yang terampil dewa setelah menggunakan artefak. Dan itu tidak dibuat-buat oleh para dewa Tians. Kekuatan sebenarnya adalah seperti ini. Dan semua orang dapat melihat bahwa Inspektur Tians telah meremehkan musuh. Siapa yang tidak ingin mendapatkan artefak seperti itu? Selain itu, semua orang berlatih keras di sini, dan kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu. Belum lagi kontrol penuh dari artefak, setengah atau sepertiga. Semuanya dapat langsung menantang 10 dewa teratas. Ada tatapan berapi-api di mata semua orang, tatapan yang hampir gila. Tidak hanya para siswa, tetapi juga ekspresi Ye Qingtian berubah drastis. Ye Junlin masih memiliki hal yang baik. Ingin datang, lebih dari 1 atau 2. Ini mengerikan. Ye Junlin juga sengaja mengamati perubahan para siswa. Terutama mata-mata Yin Zhengping tampak berbeda dari yang lain setelah melihat artefak. Mereka cenderung lebih terkejut dan takut. Terkejut dan takut mengapa Dewa Kegelapan memiliki artefak semacam ini. Tampilan ini berbeda dari yang diinginkan orang lain. Ye Junlin tahu itu sekilas. Selain mereka, masih banyak orang di lapangan. Tentu saja, beberapa sangat tersembunyi dan tidak mudah ditemukan. Ye Junlin tersenyum. Tampaknya api ini benar. Semua orang telah melihatnya. Ada banyak kesempatan untuk mendapatkan artefak di masa depan. Di mana Dekan? Inspektur Tians tersenyum. Ini membuat semua orang gila. Saya menjadi semakin ingin tahu tentang keberadaan seperti apa Dewa Kegelapan itu. Bahkan Li Ziran sekarang curiga bahwa Dewa Kegelapan adalah orang lain. Tuannya tidak memiliki kemampuan ini di masa lalu. Bahkan dikatakan bahwa perbedaannya terlalu jauh. Bagi Yin Zhengping dan yang lainnya, Dewa Kegelapan menjadi semakin misterius. Semakin banyak, semakin tertekan mereka. Tidak ada petunjuk sama sekali. Selain hadiah pribadi, ada hadiah tim. Itu juga sumber daya yang disediakan oleh organisasi Alkitab Dewa Kegelapan. Ini memiliki efek signifikan pada kekuatanmu, dan kamu harus mengetahuinya sendiri. Keseluruhan tim sedang booming, kerja keras. Satu persatu tampaknya menjadi gila. Ayo bekerja keras bersama. Jangan bicara tentang kinerja individu. Tim kita harus masuk 3 besar, tetapi juga berjuang untuk yang pertama. Teriak King Long. Ya, kita akan menjadi yang pertama jika kita mau. Asura God of War dan mereka semua mengungkapkan pandangan mereka satu persatu. Semua tim di lapangan bersorak liar. Mereka meraung satu persatu. Suara-suara itu berkumpul, seperti guntur. Semuanya menunjukkan usaha yang luar biasa. Setiap tim sangat bersemangat. Hanya tim Ye Junlin yang tenang seperti biasanya, dan cukup tenang untuk didengar. Semua orang tampak tenang dan tenang. Bahkan ada jejak penghinaan di matanya. Seolah-olah artefak di depanku semuanya adalah pediatri. Karena mereka melihat pukulan mengejutkan Ye Junlin, pergerakan artefak yang dilempar keluar tidak layak disebut sama sekali. Mereka memandang siswa lain seolah-olah mereka sedang melihat sekelompok roti yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Di mana satu persatu Twitter. Ini seperti orang-orang yang baru saja bertemu dunia. Belum lagi Ye Junlin. Dia memandang kerumunan dengan udara tinggi, seolah mengejek. Segera. Semua orang memperhatikan tim yang sangat tenang dari lingkungan yang ramai. Mengapa mereka begitu pendiam? Semua orang sangat bingung. Hal ini tidak sejalan dengan pemikiran orang biasa. Tidak mungkin. Siapa yang tidak senang melihat artefak ini? Bahkan jika Anda melihat instruktur ini sedikit gila. Mengapa mereka begitu tenang? Bagaimana mereka melakukannya? Semua orang berkata. Semua mata tertuju pada tim Ye Junlin. Bersambung. Bab 2582. Jangan mengaku. Aku tahu alasan untuk ketenangan mereka. Kata Zhu Shaoyuan kepada semua orang. Pikirkan tentang hal ini. Setiap orang hanya yang pertama di akademi bisa mendapatkan artefak, salah satu dari mereka bisa melakukannya. Tidak mungkin ada satu kaleng lakukan itu. Di sini. Mereka hanya akan ada dalam hitungan mundur. Itu tidak cukup. Artefak tidak memiliki peluang dengan mereka. Kedua. Menurut Anda berapa banyak tim yang dapat diperingkatkan tim mereka di semua tim? Zhu Shaoyuan melanjutkan bertanya. Mereka pasti akan menjadi yang terbawah. Sepanjang waktu di masa depan, mereka pasti akan menjadi yang terakhir. Semua orang bisa bersaing untuk yang kedua. Ya, mereka pasti yang terakhir. Ini adalah dikenal tanpa perbandingan. Langsung beri mereka yang terakhir. Tidak ada yang terakhir dalam pilihan semua orang. Semua orang berkata satu demi satu. Ah, cara ini, kinerja tim reward tidak peduli kepada mereka. Sama dengan sistem reward disajikan hari ini tidak 1 sen untuk melakukan dengan mereka. Jadi, mengapa mereka tetap kita sebagai gembira tentang hal itu? Untuk lengkap dengan mereka sendiri tidak masalah.
Mengapa saya harus bersemangat? Cara mereka sekarang adalah yang paling normal. Setelah mendengar apa yang dikatakan semua orang merasa sangat masuk akal. Sebaliknya, tim Ye Junlin seperti ini, yang paling normal. Hahaha. Semuanya tertawa. Aku merasa kasihan pada mereka. Akademi memiliki hadiah yang bagus. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka pada akhirnya. Sepertinya kita setidaknya bisa memperjuangkannya. Individu tidak bisa. Ada tim yang harus diperjuangkan. Tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Pada saat ini, seseorang menyarankan, karena ada sistem penghargaan, harus ada sistem hukuman, kan? 3 terbawah dalam kinerja tim, dan 10 terbawah yang tertinggal dalam kinerja pribadi mereka harus dihukum. Ini juga bisa menjadi insentif terbalik. Jika tidak, mereka yang berada di bawah akan merasa nyaman dan tidak termotivasi. Tetap pada status quo. Ya. Hukuman harus memiliki sistem insentif. Semua orang setuju. Saya akan mengumumkan keputusan akademi lain karena sifat khusus dari Sekte Satu Kata Berdampingan. Mereka tidak berpartisipasi dalam penilaian bulanan. Mereka akan langsung berpartisipasi dalam kompetisi 1 tahun kemudian. Inspektur Tians berkata lagi. Begitu keputusan ini keluar, para penonton gempar. Semua orang terkejut. Tapi pikirkanlah. Mereka adalah default dari bawah. Apa perbedaan antara berpartisipasi atau tidak? Paling-paling, menderita lebih banyak hinaan dan ejekan. Hanya tidak berpartisipasi. Keputusan ini juga yang dimaksud Ye Junlin. Dibandingkan dengan orang lain, latihan ini memang lambat bekerja. Terutama penilaian bulanan, yang sangat mempengaruhi ritme mereka. Jadi lebih baik tidak berpartisipasi sama sekali. Bagaimanapun, murid-murid Ye Junlin tidak membutuhkan hadiah itu. Ye Junlin memperhatikan detail. Kesempatan yang bagus untuk diejek. Yin Zhengping dan yang lainnya berhenti mengejek. Perhatian tertuju pada artefak. Ye Junlin tidak mengerti pikiran mereka. Ingin tahu lebih banyak tentang Dewa Kegelapan. Pada saat ini, artefak adalah titik masuk. Mereka terikat untuk mengerjakan artefak. Seperti mencuri untuk belajar. Setahun dari sekarang, kamu akan menjadi yang terakhir. Setelah kerumunan berteriak, penonton bubar. Di bawah perlindungan semua orang, artefak itu juga diambil. Akhirnya memasukkannya ke dalam laboratorium rahasia perguruan tinggi. Tutor, jangan khawatir tentang keamanan artefak. Kami takut seseorang mencuri artefak yang begitu mengerikan. Kata Yin Zhengping. Ye Jun senang. Apakah anak ini tidak menipu dirinya sendiri? Juga secara aktif bertanya, apakah ini mencoba mengesampingkan kecurigaan Anda sendiri? Tidak. Laboratorium tempat artefak disimpan adalah tempat teraman di Kunlun Chol Lege. Anggap saja begini, tidak ada yang bisa membukanya kecuali milik kita sendiri. Jangan khawatir, ini sangat aman. Kata Inspektur Tians. Itu bagus, kami lega. Bersambung. Bab 2583. Peralatan baru dari Laboratorium Dewa. Setelah itu, Inspektur Tians dan Ye Junlin berkumpul. Dekan, apakah menurutmu mereka akan melakukannya? Ya, apakah akan terlalu jelas untuk melakukannya? Tanya Master Tians dan beberapa orang. Mereka sekarang sangat ingin menemukan petunjuk. Bagaimana mungkin mereka tidak melakukannya ketika hal yang begitu penting muncul? Bahkan jika mereka terekspos, mereka harus melakukannya. Ye Junlin tersenyum. Tapi apakah kita terlalu ketat dalam menjaga artefak? Selain penjaga manusia, ada 8 kunci di laboratorium. Aku ragu apakah mereka bisa membukanya. Inspektur Tians mengkhawatirkannya. Mereka melakukannya dengan benar, tetapi mereka tidak bisa membuka laboratorium. Tidak bisa mendapatkan artefak. Ye Junlin tersenyum. Kemudian kita tidak bisa mengendalikan. Kita hanya bisa mengatakan bahwa mereka adalah sampah. Kita bahkan tidak bisa mendapatkan artefak. Kita tidak hanya dapat rileks, tapi kami harus memperkuat pengawasan. Ya, setelah kami bersantai, mereka mungkin mengira itu kita jebakan yang disengaja. Semakin sulit semakin baik. Kata yang lain. 8 dari kita akan menjaga malam ini. Ye Junlin memilih 8 mentor untuk dijaga secara langsung. Ibu kota. Di dasar laboratorium dewa. Pak X telah memperoleh informasi yang lengkap. Artefak ini sangat kuat. Seharusnya bisa menjelaskan identitas Dewa Kegelapan. Harus diambil kembali. Melalui perintahku, biarkan semua orang bertindak dengan segala cara. Bahkan jika semuanya terungkap, kamu harus mendapatkannya. Artifaknya. Pergi. Kirimkan mereka semua peralatan. Tuan X langsung memberikan perintah kematian. Setelah menerima pesanan, mata-mata Akademi Kunlun mengirim satu demi satu. Tapi demi keamanan, mereka masih mempertahankan selusin orang. Itu tidak bisa diekspos sama sekali. Puluhan orang yang tersisa dengan cepat bertindak bersama. Ye Junlin mundur ke utara laboratorium. Sejak awal, dia memperhatikan bahwa 70 atau 80 aura datang dari arah yang berbeda. Dia dengan cepat mengunci semua orang. Mereka terlatih dengan baik. Ada yang ditinggikan. Ada yang bertanggung jawab atas kewaspadaan. Ada yang bertanggung jawab untuk merespons. Dan mereka menggunakan peralatan yang belum pernah ada sebelumnya. Hal ini tidak di era baru ini. Maka hanya ada satu kemungkinan. Peralatan laboratorium para dewa. Hah. Ye Junlin tiba-tiba menyadarinya. Tubuh mereka transparan.
Seperti hantu. Sama seperti tubuh energi murni yang dia buru di area terlarang No. 76 sebelumnya. Mereka tidak hanya menciptakan tubuh energi murni, tetapi juga menciptakan peralatan transparan hantu. Hampir tidak mengungkapkan fluktuasi energi. Jangan berbicara tentang orang biasa. Mereka bahkan tidak berpikir untuk mengamatinya bahkan jika para dewa itu tampan. 20 atau 30 tubuh hantu mendekati laboratorium. Lewati 8 mentor dan penjaga mereka, dan masuki pinggiran laboratorium. Tentu saja, 7 mentor dan penjaga lainnya benar-benar dilewati. Mereka bahkan tidak menyadarinya. Tapi Ye Junlin memiliki pemandangan panorama segalanya. Bahkan jika dia duduk di atas batu dan menutup matanya. Dia jelas merasa bahwa seseorang telah melewatinya dan mengangkat jari tengahnya ke arahnya. Sepertinya dia membenci artefak yang begitu penting dan mengirim Ye Junlin untuk menjaganya. Menerobos garis pertahanan tidak sulit sama sekali. Ye Junlin membuat catatan khusus tentang orang ini, bernama Fan Zisheng. Lusinan sosok hantu menyelinap ke laboratorium. Mereka menggunakan peralatan laboratorium dewa untuk membuka kunci 8 kunci laboratorium dan berhasil menemukan lokasi artefak. Ganti artefak. Setelah mendapatkan artefak, semua orang segera pergi. Sekarang semua orang melarikan diri dari arah Ye Junlin. Bagaimanapun, menurut mereka, terobosan Ye Jun ke arah ini adalah yang termudah. Saat melewati Ye Junlin, semua orang tersenyum penuh arti. Menurut pendapat Ye Junlin, orang-orang ini meremehkan diri mereka sendiri. Tapi ini berbeda dari apa yang dia pikirkan. Mereka tertawa seperti ini, tapi mereka punya ide lain. Setelah sekelompok orang ini keluar, tim resepsionis segera merespons. Akhirnya, grup pelepas dan grup peringatan pergi satu per satu. Tidak ada jejak yang tersisa. Bersambung. Bab 2584. Mereka tidak pernah pergi. Tapi di mana mereka menginginkannya. Ye Junlin benar-benar meninggalkan bekas pada mereka satu per satu. Ini adalah chip pelacak yang dikembangkan oleh tim terkuat dari organisasi Alkitab. Ini sebenarnya setetes cairan. Setelah memasuki tubuh, itu akan menghilang. Ikuti itu. Sekarang anak buah Ye Junlin telah mengunci puluhan dari mereka dan melacak mereka sepanjang waktu. Termasuk kemana mereka pergi. Dapat diperhatikan. Ye Junlin tersenyum. Pada saat ini, tidak ada orang lain yang menemukan bahwa artefak itu telah dicuri. Jika tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dari Ye Junlin, saya khawatir akan butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan bahwa artefak itu telah dicuri. Seperti yang diharapkan dari Lab of the Gods, set peralatan ini masih canggih. Dan itu dicuri tanpa menyadarinya. Ye Junlin tersenyum. Setelah mendengar pemberitahuan Ye Junlin, semua orang tahu bahwa artefak itu telah dicuri. Mengerikan. Bahkan pengawas Tians menyeka keringat dingin. Jika bukan karena kehadiran Ye Jun, laboratorium para dewa keluar. Tians Mansion dan klan Baolong mungkin tidak bisa menghadapinya. Kecuali jika itu adalah dua jenis keberadaan Daxia. Presiden, bagaimana dengan sekarang? Apa yang harus saya lakukan? Semua orang bertanya. Tunggu. Ye Junlin tersenyum. Tunggu sampai mereka mengirim kembali artefak itu. Ah, mereka akan mengirimnya kembali. Tidak mungkin, bukan. Bagaimana artefak yang dicuri bisa dikirim kembali? Semua orang bingung. Ye Zhantian berkata, mereka hanya memeriksanya dan menemukan beberapa petunjuk, dan mereka pasti akan mengirimkannya kembali. Ye Junlin tersenyum dan pergi menghubungi organisasi Alkitab untuk memeriksa situasi pelacakan. Semua orang tahu untuk mengirimnya kembali. Tapi saya tidak menyangka bahwa mereka sama sekali tidak mengirimkan artefak dari Akademi Kunlun. Setelah mendapatkan artefak, Detektif Yin Zhengping memindai artefak ke segala arah dengan kecepatan tercepat. Ini adalah alat musik yang diperlengkapi secara khusus oleh Mer-X. Pindai artefak secara langsung, dan kirim analisis data, gambar, dan materi ke sana. Tidak perlu menyampaikan sesuatu secara pribadi. Setelah data artefak dilewatkan, laboratorium para dewa mulai menganalisis. Hasilnya keluar dalam beberapa menit. Struktur, kekuatan, del dari artefak ini sama dengan artefak yang digunakan oleh dewa, yang sebelumnya ditemui di area terlarang 76 oleh laboratorium dewa. Setidaknya 90%. Satu-satunya perbedaan mungkin adalah teknik penempaan. Tetapi mereka tidak memiliki banyak informasi tentang area terlarang 76 sebelumnya. Pada dasarnya dapat ditentukan bahwa artefak ini digunakan oleh dewa dari area terlarang 76. Tapi ini tidak berarti apa-apa. Paling-paling, mereka menemukan artefak yang digunakan di area terlarang 76. Lagi pula, Dewa Kegelapan sekarang memiliki tempat ini. Ya, artefak ini tidak menjelaskan apa-apa. Dan aku mendengar bahwa Dewa Kegelapan masih menyimpannya. Ada banyak jenis artefak ini, yang berarti mereka diambil. Apakah menurutmu Dewa Kegelapan adalah dewa yang keluar dari tanah terlarang No? 76. Lucifer punya ide yang berani. Mer-X bergema. Kebanyakan kami menduga salah sebelum kita semua menduga pada Daxia tapi aku mengabaikan terlarang di area nomor 76. Mengapa terlarang di area nomor 76 hilang itu karena mereka semua kiri? Jika demikian, jika itu akan mengerikan. Lebih serius dari hasil apapun yang kita bayangkan. Dewa Tanah Terlarang No. 76 akan menjadi penghalang terbesar kita.
Ye Junlin tidak menyangka bahwa orang-orang ini bahkan akan terlibat dalam tanah terlarang No. 76 setelahnya. Menganalisisnya untuk waktu yang lama. Di sisi lain, Ye Junlin melacak keberadaan mata-mata ini. Ternyata mereka tidak bergerak. Itu di Kunlun Chol Lege. Tidak pernah pergi sama sekali. Ada apa? Ye Junlin tampak terkejut. Itu berarti artefak itu belum meninggalkan Akademi Kunlun. Ini adalah bagaimana hal yang sama. Dan sudah lama sekali melihat mereka mengirim artefak. Apa yang telah terjadi? Dia juga ingin melacak orang-orang ini dan menemukan keberadaan laboratorium dewa. Ternyata begini. Bersambung. Bab 2585. Artefak itu hilang. Waktu berlalu setiap menit. Orang yang Ye Junlin pandangi selalu berada di Kunlun Chol Lege. Tidak pernah pergi sama sekali. Orang lain yang belum ditandai tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah artefak itu tidak pernah pergi. Tapi tidak pernah melihat artefak dikirim kembali. Ini benar-benar berbeda dari apa yang diprediksi Ye Junlin sebelumnya. Bagaimana dia tahu bahwa Lab of the Gods memiliki instrumen untuk memindai artefak? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Yang lain mulai panik. Mau tidak mau bertanya pada Ye Junlin. Tunggu. Tidak ada cara lain yang baik. Kata Ye Jun. Dia sedang memikirkan apa yang sedang terjadi. Mer-X di sisi lain masih terus menganalisa. Jika Allah gelap keluar dari Forbidden Land nomor 76, bagaimana bisa ada hubungannya dengan Daxia? Mengapa ia mendirikan Kunlun Academy? Dan apa yang dia bagi? Dalam hal ras, Allah yang keluar dari tanah terlarang No. 76 lebih condong ke arah kita. Barat. Jika Anda ingin bekerja sama, Anda harus bekerja sama dengan negara-negara seperti negara elang perang. Bagaimana mungkin Daxia? Semua orang tidak dapat memahaminya. Tuan X tampak serius. Inilah yang harus kita selidiki selanjutnya. Dewa Kegelapan telah membuat terobosan besar di sini. Biarkan Sky Shield dan yang lainnya mempercepat. Cepat temukan master dari klan Ye kuno. Seluruh satu malam berlalu. Artefak tidak pernah dikirim kembali. Lusinan orang yang ditandai oleh Ye Junlin tidak pernah meninggalkan Kunlun Chol Lege. Ini sangat aneh, membuat Ye Junlin sangat bingung. Apakah mereka berpikir bahwa artefak telah mengambil alih? Atau ada cara lain untuk keluar dari sini? Setelah menunggu semalaman tanpa hasil, Ye Junlin memutuskan untuk kembali. Operasi berburu ini gagal. Masih banyak kekurangan yang saya persiapkan sendiri. Untuk melanjutkan dari aspek lain. Tepat setelah Ye Junlin pergi, tiba-tiba ada yang berteriak, artefaknya hilang. Ketika mendengar suara seperti itu, mereka berbalik satu persatu. Semua berkumpul di luar. Dan satu demi satu, berita bahwa artefak itu hilang dikomunikasikan. 1/10. 10 lulus 100. Segera seluruh kampus tahu. Ribuan siswa semua berkumpul. Para mentor semua terkejut dengan pertempuran ini. Mereka juga berkumpul dengan cepat. Para siswa dan instruktur berkumpul di tempat artefak disimpan. Bahkan para Dewa Tians tercengang. Mereka belum merilis berita tentang artefak yang hilang siapa yang membuatnya. Ada masalah dengan ini. Tapi banyak siswa yang datang. Setidaknya beri mereka penjelasan. Guru, lihat apakah artefak itu ada di sana. Semua orang buru-buru mendesak. Dihadapkan dengan desakan begitu banyak orang, pengawas Tians hanya bisa membawa semua orang ke laboratorium. Tempat di mana artefak itu diletakkan. Setelah kotak itu dibuka, ada senjata lain di dalamnya. Bukan artefak sama sekali. Jelas sudah tertukar. Pada titik ini, Inspektur Tians tampaknya memahami sesuatu. Mereka diperhitungkan. Benar saja, artefak itu hilang. Cepat dan temukan. Artefak itu telah ditukar. Sekarang kerumunan itu meledak. Dalam pikiran semua orang, artefak ini sama seperti milikmu. Kehilangan. Benar-benar tak tertahankan. Kita harus menemukan orang yang mencuri artefak itu. Dan benar-benar harus dihukum berat. Teriak semuanya. Itu tidak benar. Kau mengatakan kemarin bahwa mentor tidak pernah harus kehilangan artefak. Kecuali Anda. Saya pikir mentor yang menjaga artefak malam terakhir memiliki kata untuk raja, kan? Ya, aku yakin. Aku melihat satu raja menjaga artefak itu berdampingan. Sekarang dia tidak ada lagi. Itu menunjukkan bahwa dia curiga. Tiba-tiba seseorang berkata, indeks api di tubuh Ye Junlin. Jika itu masalahnya, mari kita pergi ke Tuan Ye dan mencari tahu. Oke. Semua orang menjawab. Ribuan orang bergegas ke Ye Junlin di sini. Pada saat ini, Ye Junlin baru saja tiba di stasiun. Guru Ye, kapan alat ilahi di sini bersama kita? Bersambung. Bab 2586. Orang mendapatkan jarahan. Jiao Tianyu memegang artefak dan menatap Ye Junlin dengan heran dan bertanya. Lainnya juga mengatakan, ya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku bangun pagi-pagi dan artefak yang ada di sini. Ini aneh. Kami belum bergerak sama sekali. Selain itu, artefak tersembunyi di laboratorium, dan kita juga tidak. Kemampuan itu dihilangkan. Semua orang terkejut. Ye Junlin mengambil alih artefak. Tampak hati-hati. Tiba-tiba, dia punya firasat buruk. Tidak baik. Artefak itu benar-benar dikirim kembali. Itu tidak kembali ke laboratorium. Tapi dikirim ke diriku sendiri. Tiba-tiba muncul di benak Ye Junlin bahwa ketika sekelompok pria itu pergi tadi malam,
Mereka menatapnya dengan penuh arti. Pada saat itu, Ye Junlin mengira mereka menertawakan bahwa dia tidak dapat menemukan mereka. Sekarang sepertinya ada ide lain. Mereka mencoba mengirim artefak itu ke diri mereka sendiri, dan kemudian mereka mengatur artefak itu sendiri. Semua ini sudah dalam perhitungan. Tidak heran artefak itu belum kembali. Alasannya ada di sini. Tidak baik. Boom. Tubuh Ye Jun tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, sejumlah besar orang bergegas masuk. Ye Junlin juga memegang artefak di tangannya. Semua orang melihatnya sekilas. Hahaha. Benarkah? Ye Junlin mencuri artefak itu. Dia juga membeli yang palsu. Semua orang mendapat uang. Lihat apa lagi yang bisa dia bantah. Saya harus mengatakan bahwa Ye Junlin bodoh. Dia mencuri artefak dan menyembunyikannya, dan bahkan menunjukkannya kepada semua orang. Bukankah ini dikirim sendiri? Ribuan orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. 100 mulut tidak bisa membantah. Bahkan Ye Junlin tertawa sendiri. Ternyata mata-mata ini diam-diam memikirkan Fa. Bagaimana dengan diri mereka sendiri? Tapi agak terlalu naif. Hal-hal pediatrik. Tapi dengar di sini. Jiao Tianyu, yang segera mulai berdalih. Kamu salah paham. Artefak yang kami bangun untuk lihat di sini. Saya tidak tahu siapa yang ditempatkan di sini. Kamu. Mentor juga baru saja kembali. Dia tidak dicuri. Ya selain itu, dia tidak punya motivasi untuk mencuri. Dia tidak suka barang ini. Hehe, apakah kamu kentut? Belum ada motivasi. Seberapa kuat artefak itu? Semua orang melihatnya kemarin. Siapa yang tidak serakah? Bahkan guru utama tidak dapat dihindari. Adapun Anda adalah kelompok yang paling mungkin mendapatkan artefak. Instruktur Anda memiliki mata untuk artefak, jadi saya menyesuaikannya. Dan dia adalah instruktur yang dijaga tadi malam. Dia dapat dengan mudah melakukannya. Komandan Dewa Tian berkata bahwa orang luar tidak dapat mencuri artefak. Kecuali jika Anda adalah miliknya. Ini hanya menunjukkan bahwa Ye Junlin yang melakukannya. Selanjutnya, kita telah melihat semua ini dengan mata kepala sendiri. Apakah kamu masih harus berdalih? Kamu bilang begitu. Lalu bagaimana Jiao Tianyu mereka berdebat? Sia-sia. Bagaimanapun, artefak yang hilang ditemukan di sini, dan Ye Junlin mengambilnya secara pribadi. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Ye Junlin diam-diam mempelajari teknik kami beberapa hari yang lalu, dan sekarang tidak aneh untuk mencuri artefak. Dia sangat lemah sehingga dia bisa mengerti jika dia ingin menjadi kuat. Semua orang berkata satu demi satu. Mereka terlihat jelek setelah pewarnaan prem. Menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Apakah dia benar-benar mencuri artefak untuk menjadi lebih kuat? Bukannya mereka tidak percaya pada Ye Junlin, tapi buktinya kuat. Juga, mencuri latihan juga tertangkap di tempat. Semuanya adalah bukti yang kuat. Segera, seseorang mengubah kata-katanya. Tapi Ye Junlin mencuri artefak. Dia masih seorang mentor. Pihak kampus memberikan penjelasan. Jika tidak, akan sulit untuk meyakinkan publik. Ya, berikan penjelasan. Mencuri artefak harus dihukum. Ye Junlin masih seorang mentor, jadi dia pantas lebih bersalah. Semua orang berteriak. Artinya memaksa istana. Mereka tercengang. Tidak tahu bagaimana menghadapinya. Mereka menyadarinya kemudian. Dan baru kemudian mereka memahami semua ini. Tapi semuanya sudah terlambat. Bersambung. Bab 2587. Siapa yang berbicara dan mengalahkan siapa? Semua orang. Mendapat uang. Dilihat oleh semua orang. Ye Junlin mencuri. Teriak Yin Zhengping. Ini secara langsung memutuskan Ye Junlin untuk mati. Ada semua bukti dan motifnya. Puluhan mata-mata dari tadi malam menunjukkan senyum sukses dan memandang Ye Junlin. Kambing hitam. Apa yang ingin kamu katakan tentang Ye Junlin? Kami mendengarkan tipu muslihatmu. Ribuan mata menatap Ye Junlin. Tampaknya melelehkannya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Seperti yang kamu lihat, semuanya ada di tanganku. Ye Junlin tersenyum. Tetapi bahkan jika dia mengambilnya kembali, itu disebut mengambilnya. Karena ini miliknya. Jiao Tianyu dan yang lainnya ingin berdebat, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. 100 mulut tidak bisa membantah. Karena tutor Ye sendiri yang mengakuinya. Maka akademi harus menghukum sesuai dengan itu. Ya, tutor Ye memiliki status khusus, jadi dia pantas mendapatkan hukuman yang lebih tinggi. Hukuman. Ribuan orang memanggil Qi Gao. Li Ziran dan King Long menundukkan kepala mereka satu demi satu. Rasanya sangat memalukan. Tidak sabar untuk menemukan jahitan untuk dibor. Mereka tidak mau mengakui hubungan mereka dengan Ye Junlin. Sayang sekali. Mereka semua menundukkan kepala, tidak ingin mengatakan bahwa mereka mengenal Ye Junlin. Dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Ini. Inspektur Tians beberapa orang merasa malu. Beraninya mereka menghukum Ye Junlin. Namun untuk meredam kemarahan publik, serangkaian tindakan harus dilakukan. Masalah ini sangat penting. Setelah kita membahasnya, biarkan dekan dan wakil dekan mengambil keputusan. Kata pengawas Tians. Dia ingin menggunakan tipu muslihat dekan dan wakil dekan untuk menekan kelompok orang ini. Akibatnya, semua orang tidak setuju. Tidak. Bukti ini konklusif dan harus ditangani. Kalau tidak, akan sulit untuk meyakinkan publik.
Bukankah hasilnya jelas? Apalagi yang harus didiskusikan? Di bawah pimpinan mata-mata Yin Zengping, Ye Jun harus dihukum di tempat. Buang di tempat. Saya pikir pencuri itu adalah tindakan 3 tangan. Jadi, potong tangannya. Biarkan dia berlutut di depan gerbang akademi dan mengaku sepanjang hari dan malam, dan masalah ini akan diselesaikan. Seseorang berteriak. Ye Junlin mengenali orang ini sebagai Fan Zisheng dari tadi malam. Oke, lakukan saja seperti ini. 100 tanggapan. Masing-masing harus menghukum Ye Junlin dengan cara ini. Fan Zisheng mencibir. Sebuah tampilan sukses. Apakah kamu mengatakan kamu ingin memotong tanganku? Biarkan aku berlutut. Mata Ye Junlin tertuju padanya. Ya, itu benar. Ini harga yang kamu curi. Fan Zisheng mencibir. Ye Junlin tidak berbicara. Dia hanya melangkah maju selangkah demi selangkah dan datang ke Fan Zisheng. Fan Zisheng juga tersenyum. Memandangnya dengan jijik. Pop, bang, boom. Tiba-tiba, para raja Ye menembak. Pertama, dia menamparnya dengan keras, lalu menjatuhkannya ke tanah dengan pukulan, dan menendang Fan Zisheng lebih dari 10 meter. Terkejut. Seluruh penonton tercengang. Tidak ada yang mengira Ye Junlin akan tiba-tiba melakukannya. Fan Zisheng bahkan lebih terpana. Masuk akal bahwa dia berada di garis depan daftar Dewa Semu, dan dia tidak tahu di mana dia lebih kuat dari Ye Junlin. Tapi siapa sangka dia tidak bisa melawan. Uff. Fan Zisheng meniup darah setelah jatuh ke tanah. Dipukuli sampai mati. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Junlin telah mengincarnya tadi malam. Mulai dari jari tengah vertikal, Ye Junlin ingin mengalahkannya sejak lama. Sekarang dia melompat untuk mengejar dirinya sendiri. Ye Junlin secara alami tidak akan melepaskannya. Butuh beberapa menit bagi semua orang untuk bereaksi satu demi satu. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu memukul seseorang? Beberapa mata-mata yang bersama Fan Zisheng tanpa sadar berteriak. Pop, pop. Ye Junlin menamparkan wajah mereka beberapa kali lagi. Bodoh. Seseorang berbicara lagi. Ye Junlin menamparkan lagi. Bersambung. Bab 2588. Aku hanya ingin memukulmu. Segera. Ada keheningan di lapangan. Tidak ada yang berani berbicara. Berbicara harus ditarik. Tapi tidak semua orang merokok Ye Junlin. Mereka semua adalah peserta pencurian artefak tadi malam. Apakah kamu mencari kematian? Pikir kami tidak bisa mengalahkanmu. Banyak orang akan melawan. Pada saat ini, Fan Zisheng mengangkat tangannya dan berteriak, jangan. Tunggu sebentar. Jangan sampai ketahuan. Dia memukul kita seperti ini, hanya memaksa kita untuk mengambil tindakan. Begitu kita melakukannya, alam berubah. Bagaimanapun, dia adalah tutor Akademi Kunlun. Kami mengalahkan instruktur, kami bersalah, dan dia dapat menggunakan ini untuk mengimbanginya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fan Zisheng, semua orang mengangguk setuju. Mereka kagum dengan kedalaman strategi Ye Junlin. Sebenarnya menggunakan metode agitasi semacam ini. Ye Junlin senang. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin memukulmu. Bang-bang. Ye Junlin melangkah maju dan menendang Fan Zisheng beberapa kali. Fan Zisheng menggertakkan giginya. Wajahnya penuh amarah. Meskipun dia menahan rasa sakit, dia bersumpah sampai mati untuk tidak melawan. Ye Junlin tidak terbiasa dengannya, meninju dan menendang. Jika bukan karena Inspektur Tians yang menghentikannya, atau Fan Zisheng akan dipukuli sampai mati. Tenang, tenang. Inspektur Tians melambaikan tangannya. Guru, Ye Junlin melakukan kejahatan pencurian dan memukuli seseorang lagi. Dia harus dihukum berat. Teriak semua orang. Tutup mulutku. Kapan kamu memutuskan Kunlun Chol Lege? Masalah ini diputuskan oleh dekan dan yang lainnya. Tidak ada yang bisa menyebutkannya lagi. Ayo, ambil artefaknya. Dengan sikap keras dari Komandan Dewa Tian, semua orang takut untuk berbicara. Segera semua orang bubar. Tidak ada informasi lagi. Para siswa yang pergi dengan marah. Masih membahas masalah ini. Biarkan dekan berpikir untuk mengambil keputusan. Bukankah sudah jelas? Selesai sudah masalah ini. Kata seseorang. Tapi Ye Junlin mencuri sesuatu dan kami dipukul. Tidak apa-apa. Aku tidak terima. Aku juga tidak terima. Bukan hanya mata-mata lab dewa, tetapi juga banyak lainnya. Orang-orang merasa tidak adil. Kamu tidak setuju. Bicaralah dengan dewa-dewa Tians. Apakah kamu belum melihatnya? Akademi Kunlun berusaha melindungi Ye Junlin. Selain itu, artefak itu juga ditemukan. Masalah ini hilang. Kata Yin Zengping. Fan Zisheng yang terluka juga menggema. Ya. Kami meremehkan posisi Raja Daun. Dia bahkan status sekolah Kunlun musim panas yang besar itu berat. Di antaranya, identitas ini adalah kata raja berdampingan ini lebih besar dari langit. Seperti selama dia tidak melakukan apapun untuk menyakiti Daxia atau menembus langit, mereka semua bisa dilindungi. Bagaimanapun, Raja adalah penyelamat Daxia di masa lalu. Status dalam pikiran mereka benar-benar berbeda. Bukan begitu? Seseorang yang bahkan tidak bisa membuat daftar Dewa Semu dalam konsep kita. Kali ini, semua orang tahu satu hal, status Ye Junlin terlalu tinggi dan terlalu tinggi. Diperkirakan Ye Junlin dapat ditukar dengan harta Daxia. Setelah itu,
Mata-mata ini menceritakan masalah tersebut ke Lab of the Gods. Tak lama setelah, beberapa orang dari Inspektur Tians mendekati Ye Junlin. Sekarang tampaknya mereka merancangnya lebih awal dan menempatkan artefak itu bersamaku. Aku mencuri bingkainya. Itu berarti artefak itu tidak pergi sama sekali tadi malam. Itu sudah ada di Akademi Kunlun. Ye Junlin menganalisis. Tetapi jika artefak itu tidak dikeluarkan, bagaimana orang-orang di belakang mereka tahu? Tanya Inspektur Tians. Ini dipindai. Ada instrumen canggih untuk dipindai, dan data dapat dikirim. Tidak ada objek fisik yang diperlukan. Ye Junlin secara kasar telah memahami segalanya. Ye Junlin tersenyum. Jika saya tidak salah, peralatan mereka masih di Akademi Kunlun. Kemudian mereka akan menemukan cara untuk mengirimnya. Bersambung. Bab 2589. Terima kasih atas saran Anda, tetapi saya tidak menerimanya. Ya, jika mereka memiliki alat pemindai seperti itu. Perguruan Kunlun selalu menempatkan tidak aman. Cepat atau lambat akan ditemukan. Untuk alasan ini, mereka pasti akan mengucapkan selamat tinggal. Kita hanya perlu menatap. Mereka melihat ketika instrumen ini untuk siapa. Lihat peralatan terakhir. Pasti akan ada petunjuk. Saya segera mengatur seseorang untuk menatap mereka. Ada secercah harapan bahwa Ye Junlin pasti tidak akan melepaskannya. Tapi dia sekali lagi menghela nafas bahwa Lab Dewa berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Awalnya ini adalah kesempatan besar, tapi saya tidak menyadarinya sama sekali. Setelah Ye Junlin menjelaskan kepada mereka, dia baru saja kembali ke stasiun. Li Ziran dan rombongannya mendekatinya. Ada apa? Jika kamu tidak berlatih keras, apa yang kamu lakukan di sini? Ye Junlin bertanya. Faktanya, akhir-akhir ini, Ye Junlin sangat bahagia daripada bersama Li Ziran dan mereka. Mari kita diskusikan sesuatu denganmu. Kata Li Ziran dengan ekspresi rumit. Sebenarnya, kita semua berdiskusi sebentar, dan pada akhirnya kita memilih dengan mengacungkan tangan. Semua orang setuju dengan keputusan ini. Ye Junlin tersenyum. Apa yang terjadi? Bicarakan saja. Aku. Li Ziran ragu-ragu. Masih tidak tahu. Kakak, biarkan aku membicarakannya. Xiao Feng, yang telah mengalami artefak, membuatnya sangat percaya diri. Sebelum itu, dia tidak berani mengatakan itu pada Ye Junlin. Setelah merasakan kekuatan yang tak tertandingi, saya penuh percaya diri. Dia berdiri dan berkata, Guru. Kami baru saja berdiskusi dan membuat keputusan. Kami semua dengan suara bulat merekomendasikan Anda mengundurkan diri sebagai tutor. Tinggalkan Kunlun Chol Lege. Ini bukan untuk Anda. Guru, kami sangat mengenalmu. Kamu tidak suka aturan dan peraturan. Kamu suka kebebasan. Kunlun Chol Lege tidak cocok untukmu baik sebagai tutor atau siswa. Jika kamu terus tinggal di Kunlun Chol Lege, banyak hal yang akan terjadi. Dan Anda juga nakal. Anda tidak dapat mengandalkan manfaat dari Daxia dan status tinggi Anda, dan Anda dapat berperilaku dalam praktisi Kunlun. Insiden ini hanya panggilan bangun. Jika Anda tidak pergi, lebih dan hal-hal yang lebih besar mungkin terjadi. Ini merepotkan jika Anda tidak bisa mendapatkannya. Setelah Ye Junlin mendengarkan, ekspresinya serius. Apakah ini pendapat kalian semua? Li Ziran dan yang lainnya segera mengangguk. Ya, benar. Kami mendiskusikannya dengan suara bulat. Sekarang, silakan berinisiatif untuk meninggalkan Kunlun Chol Lege dan mengundurkan diri dari jabatan instruktur. Jika tidak, Anda dapat dikeluarkan pada saat itu, atau lebih serius. Kata semua orang. Mereka semua dipikirkan dengan baik. Ye Junlin tinggal di sini tidak baik untuknya, juga tidak baik untuk mereka. Telah mempengaruhi mereka. Terima kasih atas saranmu, tapi aku tidak menerimanya. Ye Junlin berbalik dan pergi. Kamu. Lizzie tidak bisa marah pada mereka. Tapi tidak ada cara. Dia masih harus pergi ke bisnis, di mana tidak ada waktu untuk bergosip dengan mereka. Benar saja, Ye Junlin baru saja kembali ke stasiun. Dia menerima pesan dari Dewa Dunia Bawah. Guru. Para agen dari Sky Perisai dari Warhawk Nation ditemukan di sekitar Daxia Yeklan. Sebanyak 17 orang. Saya telah mengirim seseorang untuk menangkap. Apakah Sky Shield di sini? Tentu saja, mereka tidak bisa membantu. Ye Junlin terkejut dan senang. Ya. Anda tahu bahwa Biro Perisai Langit belum menginjakkan kaki di Daxia dalam 4 tahun. Kali ini tiba-tiba mengirim 17 orang. Luar biasa. Jadi saya langsung ditangkap. Di sisi lain, Biro Tian Shield mengetahui tentang penangkapan 17 agen untuk pertama kalinya. Agen Black Hawk cemas. Pak X langsung dihubungi. Masalahnya mendesak. Jangan biarkan orang diinterogasi. Kalau tidak, sesuatu yang besar akan terjadi. Anda harus segera diselamatkan. Lebih cepat lebih baik. Lebih sulit untuk menyelamatkan dengan kemampuan saya saat ini. Tuan X, bisakah kamu mengirim seseorang ke sana? Tanya agen Black Hawk. Aku memikirkan cara yang bagus. Bersambung. Bab 2590. Menangkap pengganti Ye Jun. Kata Pak X. Bukan hanya agen Black Hawk yang penasaran, tapi orang-orang di sekitar Mer X juga penasaran. Bagaimana caranya? Mereka menangkap orang, dan Anda juga menangkap orang. Pak X tersenyum. Agen Black Hawk tercengang, dan bertanya dengan tidak percaya, tangkap orang.
Siapa yang kita tangkap? Lucifer bahkan lebih bingung. Tuan X, maksudmu menangkap orang untuk ditukar, kan? Tapi menangkap siapapun tidak ada gunanya. Sungguh orang yang berguna tidak bisa menangkap mereka. Yah, jika aku bisa menangkap Tians, aku pasti bisa menukar orang-orangku kembali. Tapi bagaimana aku bisa menangkap seseorang dengan level ini? Agen Black Hawk tampak sedih. Cukup untuk menangkap satu orang. Pak X mencibir. Siapa? Ye Junlin. Ah, Ye Junlin. Agen Black Hawk dan Lucifer dan yang lainnya tidak bisa mempercayainya. Agen Black Hawk menyatakan keraguan. Bisa bekerja berapa nilai dari Ye Junlin, dapatkah saya kembali ke 17 agen saya? Jika saya berpikir begitu sebelumnya, tapi berita dari mata-mata tidak lama. Ye Junlin memiliki status yang sangat tinggi di Akademi Kunlun di Daxia. Kami selalu meremehkan status Ye Junlin. Dengan nama raja, ada banyak orang yang melindunginya. Bahkan jika kekuatannya tidak bagus sekarang, ikuti tidak sampai ke kali. Tapi untuk Daxia, dia adalah simbol spiritual. Orang Daxia sangat percaya tahayul. Jadi statusnya jauh lebih tinggi dari yang kita duga. Selama Anda menangkapnya, jangan bicara tentang mengubah bawahan Anda bisa mengubahnya kepada orang lain. Kata Pak X. Ya, kali ini pencurian artefak begitu besar, hilang. Ini menunjukkan statusnya. Setelah mendengarkan agen Black Hawk, dia segera mengangguk, oke, aku akan mengirim seseorang untuk menangkap Ye Junlin. Battle Eagle Nation Sky Shield tidak diam sejenak. Agen Black Hawk segera memanggil 8 kehadiran teratas. Agen Beruang Kutub, Agen Blade, kamu harus memimpin tim, dan kamu harus membawa Ye Junlin kembali. 8 agen mengambil kapal terbang tercepat dan tiba di dekat Kunlun Chol Lege dengan kecepatan tercepat. Di kediaman Kunlun Chol Lege, Ye Junlin sedang menunggu Ye Clan untuk mengirim agen yang ditangkap. Dia akan menginterogasi dirinya sendiri. Proses menunggunya lama dan dia sangat membosankan. Ikuti Win Tulhu untuk bertanya kepada mata-mata Akademi Kunlun apakah akan mentransfer peralatan mereka. Win Tulhu diatur olehnya di sekitar Akademi Kunlun. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang sangat penting. Seseorang harus bertanggung jawab. Tuan, orang yang memindahkan peralatan tidak melihatnya. Tapi saya melihat orang lain. Pertama-tama tunggu saya untuk memindai dan menanyakan. Berbagai peralatan dipasang di sekitar Akademi Kunlun, dan agen yang dikirim oleh Tian Shield baru saja masuk ke daerah pengawasan. Lagi pula mereka tidak mengharapkannya. Saya ditemukan segera setelah saya tiba di Kunlun Chol Lege. Lagi pula, saya tidak tahu semua ini. Aku tahu, 8 ini adalah agen teratas dari Sky Shield. Yang dipimpin adalah Beruang Kutub dan agen pedang. Feng Xiesen memberikan informasi ke-8 kepada Ye Junlin. Ye Junlin melihat informasi itu dan tercengang. Apa yang mereka lakukan di sini? Mereka pasti datang ke Daxia untuk menyelamatkan 17 agen. Tapi apa yang kamu lakukan di sini? Apakah mungkin untuk berprasangka orang terlebih dahulu untuk dikirim ke sini? Jadi datang ke sini. Mustahil. Orang masih transit. Tidak mungkin ada yang tahu. Mereka pasti memiliki sesuatu yang lain. Ye Junlin tidak akan berpikir untuk menangkap dirinya sendiri. Seseorang di dunia ini berani datang dan menangkap dirimu sendiri. Lihat apa yang akan mereka lakukan. Ye Junlin tidak membiarkan rumput mulai. Mengerti. Segera. 8 agen termasuk Beruang Kutub memasuki Kunlun Chol Lege. Berita tentang angin Tulhu datang. Guru, sepertinya ada yang tidak beres. Mereka menuju ke arah Anda. Mungkin mereka menuju Anda. Hah. Ikut saya. Bersambung.